Oke, dimulai aja teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita bertemu lagi ya. Ya. Ya, jadi kita di sini diskusi yuk tentang satu isu tentang penerapan telemedicine. Telemedicine. Iya, sebelumnya ada yang udah pernah dengar atau baca-baca tentang telemedicine nggak? Telemedicine. Telemedicine setahu saya itu tercetus pada saat COVID-19 ya. Jadi pada saat itu orang-orang mau melakukan konsultasi ke dokter dan mendapatkan obat, tapi karena terhambat wabah COVID ini, jadinya mereka takut ke rumah sakit sehingga tercetuslah telemedicine ini. Jadi lebih memudahkan ke masyarakat gitu untuk mendapat pelayanan kesehatan. Mungkin dari teman yang lain ada yang mau menambahkan? Jadi telemedicine tuh kayak buat mempermudah pelayanan gitu ya, kita secara nggak langsungnya, iya nggak sih? Pelayanan kesehatan gitu. Ya, apalagi pas COVID ya. Tewit, suaranya mute. Oh iya, termute-nya. Iya. Apalagi pas COVID ya, jadi mengurangi kontak, terus juga tidak berkerumun, ya kan? Ya, betul. Kalian tuh itu nggak sih dapat info nggak kalau misalnya telemedicine itu sebenarnya buat khusus pasien COVID aja atau bisa buat semua pasien sih sebenarnya? Kalau aku sih aku cuma dengar cuma buat COVID aja gitu, pasien COVID aja. Kalau dulu pada saat masih wabah COVID meningkat ya, khususnya di rawat jalan instalasi farmasi rumah sakit itu baru khusus untuk COVID, tapi sepertinya dalam berkembangnya penggunaannya udah untuk konsultasi penyakit-penyakit lain. Jadi kayak programnya tuh bagus sehingga dikembangkan. Atau mungkin ada dari teman yang lain yang lebih tahu tentang telemedicine ini? Atau pernah menggunakannya mungkin? Saya pernah menggunakan telemedicine, tapi itu yang ada di aplikasi Halodoc. Mungkin itu kalau Halodoc itu lebih global ya, lebih umum, tapi bentuknya kan telemedicine. Kalau yang di rumah sakit, udah ada aplikasinya atau melalui web kalau konsultasinya? Katanya itu kalau yang Halodoc itu berarti dia konsultasi melalui misalnya aplikasi Halodocnya ya. Iya. Itu nanti obatnya dikirim apa gimana ya? Atau cuma dikasih resep aja kitanya? Obatnya sih dikirim ke alamat. Biasanya ini kerjasama sama apotek yang sudah ini mungkin ada perjanjian antara Halodoc dengan salah satu apotek. Nah, dari apotek itu biasanya ada ini kayak jasa pengiriman, kayak Gosen kalau yang sekarang bisa dipakai. Nah, dikirimnya lewat situ biasanya. Ya, ada juga sih sekarang kan ada aplikasi Halodoc, terus ada juga apotik yang memang dia ada aplikasi tersendiri kayak Kimia Farma. Nah, Kimia Farma tuh udah punya aplikasi Kimia Farma Mobile. Jadi di situ tuh kayak kita belanja online. Tapi kalau untuk konsultasinya sih saya kurang tahu ya. Tapi kalau di situ ada keranjang, nanti kita misalnya mau beli obat apa, terus kalau misalnya sakit kepala, obatnya apa, terus bagian batuk, obatnya apa-apa aja. Tapi itu biasanya obat-obat yang
yang golongannya itu bebas, bukan yang bebas terbatas. Hmm. Jadi itu masuk ke Jadi Kimia telemedicine Farma juga tuh nanti. punya website ya teh ya kayak aplikasi gitu tuh bentuknya. Iya. Kalau di rumah sakit gimana bentuknya, aplikasi apa website? Kalau yang di rumah sakit itu kayaknya dia juga melihatnya dari kayak yang Halodoc itu. Cuma prosedurnya lebih mengikuti aturan nih, kayak misalnya resepnya tetap ada, resep dokter. Jadi obat-obatnya tuh nggak harus yang bebas, bisa juga yang khusus untuk resep dokter. Tapi resep dokternya itu bukan yang seperti biasa yang dalam bentuk hard, tapi dia juga memanfaatkan teknologi menggunakan ini media digital. Kayak resep Jadi online gitu resepnya, ya. ya resep Kayak online. kayak di Ya, RSAS juga ada ya di rawat jalan itu ya. ada resep Ya, online-nya cuman tuh ada. oh ya. Cuman waktu itu hanya untuk COVID. Nah, mungkin dari pihak RSHS-nya lebih dioptimalkan. Kalau sebelum-sebelumnya saya pernah mendengar isu nih kalau telemedicine ini akan dikembangkan sama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oh, bagus Terus ya berarti kan ada informasinya. beberapa program itu ya yang Halodoc sama si Kimia Farma. Berarti kalau misalnya kita beli obat kayak dari Gojek, terus ada kan yang Go Medicine gitu, itu termasuk nggak sih kayak telemedicine juga atau enggak? Kayaknya Soalnya kalau banyak ada. telemedicine lebih harusnya lebih ke konsultasi dulu kali ya. Kalau lewat Go Medicine itu swamedikasi kayaknya. Jadi kalau telemedicine kan kita konsul dulu sama dokter, baru nanti dikasih obat dan bisa dibeli gitu di apotek. Bisa secara online atau bisa langsung datang. Biasanya sih waktu itu pernah lihat di apotek K24 itu ada pengunjung yang datang ngambil obat pesanan dia yang dia konsul dengan dokter di Halodoc. Jadi nggak selalu sama jasa pengiriman sih. Oh, jadi Bisa itu kayak diarahkan gitu ya, misalnya ya. kalau resep nanti obatnya ambil di sini ya, begitu ya? Ya gitu. Jadi di apotek yang sudah ditunjuk. Berarti bermitra gitu ya Teh ya? Ya, betul. Kalau untuk kasusnya yang di rumah sakit ini nih, itu otomatis obatnya kan dari rawat jalan ya, dari rawat jalan rumah sakitnya. Itu obatnya diantar atau pasiennya yang ngambil? Biasanya kalau kasus COVID, kan pasiennya nggak mungkin bisa ambil ke rumah sakit ya karena harus isoman. Bisa diambil sama keluarga pasien yang nggak positif atau sama orang lain yang bisa dipercaya untuk ambil obat. Biasanya dengan informasi obat juga sih untuk penggunaan dan lain-lain. Cuman mungkin di sini hambatannya penyampaiannya mungkin bisa salah persepsi. Jadi kemungkinan kesalahan penggunaan obatnya juga mungkin ada di sini. Itu tadi yang kena Tenora tuh udah pernah pakai Halodoc ya Teh ya? Iya, tapi cuma untuk konsultasi online aja, nggak sampai Oh, konsultasi. dapat resep. Saya juga pernah menggunakan Halodoc pada saat COVID dan itu sangat bermanfaat. Temen aku pernah sih dapat, jadi dia konsultasi di Halodoc, terus dia dapat resep antibiotik sih sebenarnya. Itu gimana ya? Aku nggak nanya sih sebenarnya kayak apakah disampaikan gitu sama dokternya ya untuk pembelian resepnya. Jadi resepnya hanya difotokan saja gitu. Terus pasiennya kita yang mencari sendiri ke tiap apotik. Kan tadi katanya ada beberapa tuh yang sudah bermitra sama apotiknya. Tapi waktu pernah kejadian teman aku tuh, jadi dari Halodoc itu hanya memberikan resepnya aja di foto, lalu pasiennya yang mencari sendiri. Kalau menurut kalian itu gimana ya, benar nggak sih kayak gitu? Atau seharusnya Halodoc tuh bisa bermitra kan misalnya sama apotik, sama farmasinya gitu ya untuk memberikan edukasi obat. Karena kan kadang kalau kita beli obat biasa gitu ya di apotik,
antibiotik tuh nggak ada pengantarnya nggak sih? Mm-mm. Ya, Dari kalau di tes apotik nggak ada ya tes, antibiotik. Instruksinya mungkin jadi bisa salah tafsir ya. Tapi justru seharusnya si telemedicine ini tuh bukan hanya konsultasi dengan dokter aja kan ya, harus dipastikan juga kan pemberian informasi obatnya harus tepat juga nggak ya? Mm-mm. Ya, karena obat-obat yang diberikan itu bukan hanya obat-obat bebas, tapi ada juga obat-obat yang memang golongannya keras dan harus mendapatkan pendampingan informasi. Terus Berarti aku itu suka kepikiran sih, apa? berarti itu Tapi jadi salah menurut satu ini ya, kalian hambatan ya. telemedicine ini bermanfaat nggak sih? Bermanfaat banget. Sangat bermanfaat sebenarnya. Tapi apa ya, bermanfaat, tapi banyak hal yang mesti dipikirkan juga nggak ya? Iya. Adanya telemedicine, kayak peran kita sebagai farmasis juga kan seharusnya kita memberikan pelayanan informasi obat. Sedangkan telemedicine yang tadi dikirim ke rumah melalui jasa antar, kan kemungkinannya mereka nggak mendapatkan informasi obat yang lengkap dan tepat gitu kan ya. Kalau gitu kita mungkin bagusnya melihat isu-isu yang mungkin bisa muncul di telemedicine ini. Nanti kita urutkan yang mana yang paling muncul gitu core isunya ya. Iya, bisa. Terus ini juga kalau misalnya telemedicine ya isunya, selain tadi yang pertama kan kurangnya ini ya, pasien yang menerima obat itu kurang mendapatkan edukasi ataupun informasi tentang penggunaan obat. Terus juga yang pas kan kita nih konsul nih, jadi tidak berinteraksi dengan dokter secara langsung itu rasanya kan kita nggak bisa cek suhu, terus tekanan darahnya nggak dicek. Nah, yang pemeriksaan secara umum itu tidak dilakukan oleh tenaga medis. Jadinya pasien kan hanya mengeluhkan keluhannya tapi tidak diperiksa. Itu mungkin juga jadi salah satu kekurangannya atau hambatan dari telemedicine. Kan tidak semua pasien itu tuh bisa memeriksa nadinya, terus mengukur suhunya dengan akurat, ya kan? Kira-kira itu Ya, bisa jadi masukan atau mungkin itu ada. itu isu-isu dari si telemedicine ini ya. Ada lagi teman-teman isu yang menjadi hambatan dalam penggunaan telemedicine ini. Mau di mana? Keluar nggak apa nanti masuk lagi. Ya aku ini pindah tempat jadi aneh deh. Noise Kayaknya banget. isunya juga masih banyak ya orang yang belum tahu, belum terpapar informasi tentang telemedicine ini dan belum tahu bagaimana menggunakannya ya. Iya, benar-benar. Jadi masih kurangnya sosialisasi ya atau kurangnya promosi. Pasien yang menerima obat mendapatkan informasi yang kurang optimal. Kemudian yang kedua, pasien yang mendapatkan konsultasi dokter tidak mendapatkan pemeriksaan secara langsung, sehingga pemeriksaannya tidak optimal ya. Kemudian yang terakhir apa tadi teman-teman? Penyalahgunaan obat. Penggunaan obat. Penyalahgunaan resep obatnya juga bisa ya. Bisa memunculkan ya penyalahgunaan obat. Atau resep obat juga bisa teh. Iya, resep obat juga bisa disalahgunakan. Iya, nanti bisa diedit gitu ya obatnya. Nggak apa-apa. Iya. Kan zaman Tiba-tiba sekarang canggih ya. ada resep golongan narkotik kan?
Tapi Ya, bisa nggak sih takutnya kalau kan di kayak telemedicine resep narkotik ada nggak? harusnya pernah nggak boleh kalau sesuai Belum ya? peraturan. Iya, betul. Harusnya enggak. Tapi Ada nggak? tapi Bisa kan harus kayak tulis tangan. obat-obatan itu kayak antibiotik misalnya dapatnya dari telemedicine gitu ya, dari konsultasi sama platform apa misalnya gitu. Terus nggak dikasih edukasi, ini belinya hanya untuk 7 hari ya, misalnya kan seharusnya hanya Oh, maksimal iya. 7 hari ya. Iya Tapi benar. karena pasien itu mungkin mikirnya, terus biar cepat sembuh, takutnya disalahgunakan, dia beli berulang. Dengan resep yang sama ya. Iya. Nah, dari isu-isu ini kita mau analisis, teman-teman. Mau pakai metode apa nih bagusnya? Kita pakai penapisan dulu ya, pakai Metode USG. USG aja kali ya. USG aja. Metode. Jadi kita tadi udah menentukan isu-isu yang muncul dari penggunaan telemedicine ini. Nah, sekarang kita mau menentukan isu utama. Teman-teman tadi memilih metode USG ya. Iya. Ayo kita analisis sama-sama. Yang pertama itu pasien yang menerima obat tidak mendapatkan informasi secara optimal. Menurut teman-teman urgensinya poinnya berapa? Mungkin dari saya kalau Mungkin pasien tiga. tidak Aku sih mendapatkan informasi secara optimal mungkin cukup mendesak. Cukup mendesak. Cukup mendesak berarti angkanya 3 ya. 3. Kalau 3 itu mendesak. 3 mendesak. Kalau poin 5 sangat gawat, serius, sangat serius, dan sangat berdampak. Poin 4 gawat, serius, berdampak. Kalau yang 3 cukup gawat, cukup serius, cukup berdampak. Poin 2 kurang gawat, kurang serius, kurang berdampak. Poin 1 tidak gawat, tidak serius, dan tidak berdampak. Cukup gawat sih, Cukup berdampak. Berarti 3. Cukup gawat ya. Ya, 3 kan poinnya. Kalau cukup. Dari serius, cukup serius atau gimana? Serius. Serius itu ya. Serius sih kalau poinnya tuh bisa 4 ya. Karena biasanya kalau misalnya sampai salah minum obat, salah cara minumnya, sangat berefek ya bagi pasiennya. Apalagi obatnya itu obat-obatan yang apa? Tapi kalau serius sih cukup serius ya poinnya 4. Gimana teman-teman? Enggak 3 aja teh. Kalau 3 aja ya. Iya, soalnya cukup pasti serius ya. obat-obatan telemedicine juga bukan obat-obatan khusus yang benar-benar memerlukan tindakan khusus gitu. Tapi kalau Kalau misalnya dari segi dampaknya gimana? kayak Berdampak obat atau tidak? berdampak. Kalau sampai nggak ada informasi obat yang tepat, itu tuh cukup berdampak, saya rasa. Kayak misalnya, contohnya Berarti sekarang, poinnya 4 ya. bisa 4. Kalau untuk isu yang kedua, pasien yang mendapatkan konsultasi tidak menerima pemeriksaan secara langsung. Jadi kalau tidak diperiksa secara langsung seperti tekanan darahnya, kecepatan nadinya itu kan mengurangi diagnosa ya, teman-teman. Jadi ini menurut teman-teman urgensinya gimana? Poinnya berapa? Poinnya mungkin 3 ya, cukup.
mendesak. Ya, 3. Cukup mendesak. Cukup mendesak, cukup gawat ya. Ya, cukup gawat. Kemudian ini serius atau cukup serius? Kalau menurut aku sih kurang serius ya Teh. Oh iya. Tapi Karena barangkali biasanya dari yang lain kalau masukannya. pendapat aku sendiri ya, mungkin ini kalau dari keseriusannya tidak terlalu serius ya. Jadi biasanya yang konsultasi sama dokter itu udah ada ininya apa sih keluhan-keluhannya yang sudah jelas gitu. Jadi kalau kayak pemeriksaan darah itu kan hanya menunjang juga ya. Tapi dari teman-teman gimana? Siapa tahu ada pendapat lain. Mungkin kalau untuk seriusnya tidak terlalu serius, tapi kalau untuk Kurang serius ya. berdampaknya masih cukup berdampak. Misalnya nih kayak Iya, cukup berdampak. Kalau berdampaknya. Misalnya nih kan dokternya ngeresepin anti nyeri nih, misalnya kayak natrium diklofenak gitu kan. Iya. Terus ternyata pasiennya itu kan kalau nggak diperiksa tekanan darahnya kan darahnya bisa jadi mungkin dia ada riwayat tekanan darah tinggi ataupun pasien biasa tapi lagi mengalami tekanan darah tinggi. Nah, kalau misalnya diresepkan yang anti nyerinya natrium diklofenak kan bisa menyebabkan tekanannya naik. Harusnya bisa lebih ke pilihan yang lain. Itu menurut saya cukup berdampak sih. Cukup berdampak ya. Untuk medikal. Sepakat teman-teman cukup berdampak ya. Ya. Nah, yang isu yang ketiga itu bisa terjadi penyalahgunaan obat dan resep obat. Menurut teman-teman gimana urgensinya? Cukup Urgensinya mendesak ya. Mendesak sih kalau menurut saya. Ya karena kalau udah menyangkut penyalahgunaan itu udah bisa merambah kemana-mana juga ya. Iya. Bisa ke instansinya, bisa ke manusianya. Ke pribadinya ya. Iya, pribadinya. Jadi ini cukup ini ya, mendesak ya 4 ya. Ya. Kemudian serius ya. Serius. Kalau udah disalahgunakan. Ini penyalahgunaan itu udah berkaitan Apalagi dengan kalau hukum. penyalahgunaan antibiotik ya bisa menimbulkan resistensi. Penyalahgunaan narkotika juga sangat serius itu. Jadi gimana poinnya 5 atau 4? 4 aja. 4 aja. Kemudian berdampak? Sangat berdampak sih. Sangat berdampak ya. Sangat-sangat. Jadi 5 ya poinnya. Dijumlah dulu ya teman-teman. 4, 6, 10, 8, 13. Dari 3 isu ini, kita dapat prioritas isu ya, core isunya. Itu di poin ketiga yaitu bisa memunculkan penyalahgunaan obat dan penyalahgunaan resep obat. Nah, kira-kira solusinya ya? Atau Analisis permasalahan yang dari didapat. analisis permasalahannya. Akar Analisis penyebab dulu. masalahnya tuh. Akar penyebab masalahnya ya. Iya. Ya. Ada yang mau menanggapi akar permasalahannya? Dari manusianya dulu deh kayaknya. Ya, kalau dari manusianya mungkin bisa jadi kurangnya pengetahuan tentang resep obat. Terus juga dari pihak yang menyelenggarakan atau yang mempunyai telemedicine ini nih, dia kurang yang punya program ya? Kurang proteksi. Misalnya nih kayak misalnya resepnya harus dibatasin, boleh berlakunya sampai kapan, atau di resepnya tuh
harusnya ditulis gitu. Ininya berlaku sampai untuk berapa kali pemakaian. Jadi harusnya ada. Itu Berarti lebih kurangnya masuk di metode nggak sih? metode ya. Itu salah satu ya, sumber bisa. masalah, tapi dia mungkin bukan di Masuk manusia ke ya. Kita metode ya. masukin di metode ya. Ya benar-benar Jadi bisa. metodenya itu programnya belum sempurna gitu ya. Belum belum sempurna. optimal Perlu mungkin ya. optimalisasi ya. Oh, Perlu iya. optimalisasi program. Jadi kayak pada saat pemberian resep untuk pasien dibeli di luar mungkin Berarti harus belum ada optimal. penekanan khusus di bagian resepnya ya. Belum Itu resepnya optimal di bagian biasanya resep ya. di-download ya. Resepnya itu biasanya Ya, di-download atau langsung Resepnya dibuka. itu kayak difotoin gitu tuh Teh. Jadi pasien bisa nge-screenshot kayak gitu kan. ya, jadi kadang cuma difotoin gitu loh resepnya. Dan bisa dipakai berulang kali. Oh, harusnya kan ada yang kayak misalnya kalau di M-Banking itu kan ada tidak bisa men-screenshot layar gitu kan. Ya. Nah, makanya Itu bisa berarti untuk programnya ya, metodenya atau iya, sistem. berarti itu dari metodenya ya Hmm. belum sempurna lah, belum optimal. Masih ada nggak yang manusianya? Oh, dari Faktor mana? dari manusianya dulu tadi, kurangnya pengetahuan. Bisa dari pihak apotek tempat pasien membeli ya Teh ya. Mungkin menekankan lagi untuk teman-teman sejawat gitu ya, sesama farmasis, untuk walaupun resepnya itu bentuk digital, tetap harus diberikan edukasi obat, kayak penggunaan obatnya seperti apa. Seperti misalnya untuk obat-obatan antibiotik kan harus diberitahu maksimalnya berapa hari penggunaan antibiotik tersebut. Berarti edukasi ke petugas belum maksimal ya. Ya, petugas tempat pasien mau beli, karena kan itu kita nggak bisa ngontrol juga kan ya Teh ya, pasien mau beli di apotek mana gitu. Oke, yang dari manusia, terus dari metode tadi udah ada satu, ada yang mau ditambahin lagi dari segi metodenya, kira-kira akar permasalahannya apa dari segi metode? Mungkin metode bukan hanya dari pihak seperti yang mempunyai aplikasinya, tapi di apoteknya pun ada pengendaliannya, bisa ada lebih ada apa ya namanya, Pengawasan. aplikasi untuk mengontrol, untuk mengawasi obat yang sudah dibeli. Gimana? Jadi apotek yang bekerja sama ini belum punya kayak SOP gitu ya tentang cara Oh, pengontrolan. Berarti belum adanya SOP. Mungkin sudah ada tapi belum optimal. Belum optimal. Kalau misalnya di resep digital itu tuh ada nggak sih penandaan kalau misalnya obat itu udah dibeli, atau ada nggak tanggal penerimaannya, tanggal penyiapannya, bahwa obat itu tuh udah disiapkan? Kalau yang teman aku sih, aku sempat lihat ya teman aku kayak berobat telemedicine di salah satu platform gitu, penyedia telemedicine. Jadi dia benar-benar pure resep difotokan. Jadi pasien benar-benar nerima resepnya dalam bentuk foto. Jadi kita membeli di apotek tuh nggak ada penandaan khusus kayak misalnya dia sudah dibeli berapa, atau Jadi yang sudah dibeli semua. Jadi kemungkinan untuk cuma nampak resepnya besar banget. Mungkin kalau vitamin nggak masalah ya. Iya, kalau vitamin. Ya, kalau vitamin. Tapi vitamin juga kan ada batas tertentunya ya. Misalnya pasien dalam satu hari minum vitamin sampai 5 biji kan overdosis juga. Iya. Iya, benar. Harus ada pengendalian yang lebih Iya. fokus lah ke pasien. Kalau dari lingkungan, kira-kira akar permasalahannya ada nggak? Mungkin kalau lingkungan itu tadi ya masalah kayak maraknya lagi COVID, orang-orang pada beralih ke telemedicine, tapi kayak apa ya, sebenarnya belum siap banget gitu tuh.
Berarti mungkin Apa ya kata-kata yang tepatnya? perlunya optimalisasi program atau capaian program telemedicine. Kalau program tadi kan masuk di metode ya, ini yang dari segi lingkungan. Perlunya optimalisasi atau lebih Atau mungkin dari yang lainnya, kayak sarana dan prasarana, apalagi akar permasalahan tuh Oh, ini kalau misalnya dari lingkungan. sarana mungkin Sarana bisa sih. tidak semua apotik ya mendukung penerimaan resep digital. Oh iya, betul. Jadi belum bermitra mungkin ya Teh ya sama Belum bermitra. platform-platform Tidak, penyedia tidak telemedicine ya. semua apotek belum bermitra. Ada lagi penyebab akar masalahnya. Mungkin kalau Kebijakan, misalnya- mungkin kebijakan. Iya, kebijakan bisa tuh Teh. Dari segi kebijakan gimana? Kurangnya Belum pengawasan, terlalu Pengendalian resep pengendalian resep masih kurang. resep untuk- secara digital belum diatur kan. kurangnya kebijakan ya. Ya, kurang tegasnya kebijakan. Tentang kurang tegasnya kebijakan tentang pengendalian. Kayaknya kalau resep digital itu belum ada ya Teh ya. Iya, belum ada. Jadi masih gampang untuk kebijakan. disalahgunakan. Iya. Ya, Terus bukan hanya itu, jadi walaupun sudah benar nih prosedurnya, tapi yang ngambil obatnya itu tidak bertanggung jawab, nah itu juga bisa disalahgunakan. Iya, benar. Bisa. Nah, ini kan udah dianalisis akar permasalahannya. Kira-kira dari teman-teman ada yang bisa memberikan solusi dari penggunaan telemedicine ini? Kalau dari saya, mungkin ada masukan. Misalnya nih, ada apotek yang bekerja sama dengan telemedicine. Itu bagusnya, jadi dari dokternya, resepnya tuh langsung masuk ke apotek tersebut. Jadi untuk pengendaliannya lebih mudah. Terus untuk di resepnya, mungkin harus ada pengembangan pengembangan aplikasinya. Itu tuh di resep bisa tertera, misalnya nih resep itu ITER 2 kali atau ITER 1 kali. Berarti kan kalau ITER 1 kali hanya boleh diambil 2 kali ya kan obatnya. Kalau misalnya ITER 1 kali. Jadi nanti akan ketahuan kalau misalnya dia udah pernah ngambil sekali atau udah pernah ngambil 2 kali. Jadi lebih bisa untuk dikendalikan sama apotik yang bermitra ya. Jadi berarti pengembangan aplikasi ya, berarti dari segi metodenya tadi lebih dioptimalkan. Ada lagi teman-teman solusi buat penggunaan telemedicine ini? lebih Kira-kira? kayak untuk SDM-nya ya Teh ya. Ya, Untuk SDM-nya. manusianya. Jadi kan tadi sudah disebutkan ya adanya upaya gitu dari platform penyedia telemedicine ini bermitra dengan apotek-apotek yang sudah ada ya untuk membeli obat. Mungkin dari SDM-nya kita sebagai tenaga teknik kefarmasian ya Teh ya harus memegang teguh kode etik kita, kode perilaku kita untuk menjalankan tugas kita dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi tetap harus memberikan informasi obat yang tepat dan akurat ya Teh ya. Sama paling mensosialisasikan lagi tentang telemedicine ini buat masyarakat sekitar ya. Iya. Ya, manfaatnya banyak, tapi kalau disalahgunakan juga akan merugikan gitu. Iya betul Teh. Jadi penerapan telemedicine ini hubungannya dengan kita sebagai smart ASN ya, sangat erat ya, apalagi sesuai dengan topoksi kita. Mungkin dengan berkembangnya media digital, kita mungkin bisa
ikut mengkampanyekan ya telemedicine ini. Iya, benar. Ya, Ya, contohnya di RSIS juga sebenarnya punya telemedicine ya Teh ya. Iya, ya. Tapi di ruang lingkupnya RSHS punya masih kecil. telemedicine. Tapi ruang lingkupnya Ya, masih masih. terbatas karena hanya untuk Ya. pasien COVID. Dan untuk pengembangan programnya mungkin juga kita bisa ikut membantu. Iya, kita bisa ikut mempromosikan kegiatan telemedicine ini ya Teh ya, lewat Instagram Iya. masing-masing misalnya atau WhatsApp. Mungkin ada masukan juga, kan kalau misalnya yang di rumah sakit itu hanya terbatas untuk konsultasi telemedicine-nya. Mungkin bisa dimasukkan fitur untuk konsultasi tentang obat. Jadi khusus nanti yang menanganinya langsung apoteker. Kalau konsultasi Oh iya, tentang betul. kesehatan lebih ke dokter sama perawat. Tapi ini yang untuk kefarmasiannya, jadi langsung ditangani sama apoteker. Mungkin kayak jadi penambahan fitur ya Teh ya. Jadi ada untuk konsultasi dengan dokter, ada konsultasi khusus dengan apotekernya gitu ya. Iya, benar. Ya. Masih ada tambahan atau apa tentang telemedicine ini? Mungkin kalau dikaitkan dengan peran kita ya Teh ya sebagai Iya, peran seorang kita ASN sebagai seorang ASN. dalam mewujudkan smart ASN, mungkin kita sebagai ASN jangan sampai berhenti untuk belajar, harus terus beradaptasi dengan lingkungan, dengan perubahan teknologi informasi. Mungkin bisa gitu ya suatu saat kita juga ikut berkolaborasi dengan berbagai profesi, misalnya sama anak-anak teknik informasi, kita membentuk Ya, sebuah benar. database yang Database yang lebih bagus ya. Ya, dibuat database-nya yang bagus, yang bisa memenuhi standar pelayanan kefarmasian, Tidak terjadi penyalahgunaan tadi ya. memudahkan masyarakat ya, memanfaatkan teknologi. Mungkin itu sih Teh kalau dari saya. Dari teman-teman yang lain, udah semuanya? Udah sih. Udah Oke. kurang lebih Sepertinya cukup ya. Tadi dibuka oleh Teh Kalau Maudy. menurut Teh Sisi bagaimana? Sama tadi ya, udah cukup. Udah cukup jelas ya. Sebagai ASN harus ikut membantu berinovasi terhadap perkembangan media digital ya. Ini kan yang telemedicine ini memanfaatkan IT. Cuman belum sempurna aja. Jadi tugas kita kan sebagai memberikan perlindungan. Tentunya dengan perlindungan dengan zaman sekarang bisa dengan berbagai cara ya. Teknologi sudah canggih, bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Ya, amin. Cukup ya teman-teman. Mungkin kita tutup diskusinya sampai di sini. Ya, Tadi dibuka oleh Teh Maudy, mungkin mau ditutup kembali. Ya. Ya. Ya, jadi sudah selesai diskusinya tentang Udah. telemedicine ya. Ya. Menarik banget ya Teh ya materi tentang telemedicine. Ternyata tugas kefarmasian itu tidak hanya dilakukan secara langsung ke pasien, tapi dengan perkembangan zaman kita bisa melakukan pelayanan kefarmasian lewat gadget ya Teh ya, bisa melalui HP, bisa melalui komputer atau laptop juga ya. Iya. Pengadaannya juga belum sempurna. Mungkin nanti masukannya untuk kedepannya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan telemedicine, lalu memperbaiki database-nya juga ya. Platform penyedia telemedicine juga bisa mengajak kolaborasi ya sama apotek-apotek lain. Jadi dalam pengendalian resep juga bisa dapat dilakukan dengan baik ya. Jadi ada nilai-nilai berakhlak ya di Ya, benar. telemedicine ini ya. Ya, karena Jadi kan core dengan value-nya kita Ada melakukan kolaborasi. adaptasi itu sebuah nilai adaptif ya. Iya, adaptif.
Terus Kolaborasi. ini kan Orientasi pelayanan. memanfaatkan teknologi Betul. ya, otomatis harus berkolaborasi dengan pihak IT rumah sakit Pihak misalnya. IT ya. Karena kan pengendalian resep juga walaupun secara digital itu sebagai nilai akuntabel kita ya untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan kita dalam pelayanan resep atau pemberian obat kepada pasien. Itu juga merupakan sebuah contoh nilai akuntabel yang harus kita pertanggungjawabkan ya. Ya. Ada lagi tambahan dari yang lainnya, dari Tenora, Teh Widya atau Teh Sisi? Mungkin core value nilai berakhlak itu tuh dapat diaktualisasikan untuk mendorong terwujudnya smart ASN. Betul sekali. Itu sebagai salah satu landasannya ya Teh ya, sebagai nilai dasar kita. Ya, terima kasih ya buat teman-teman semuanya, buat Tenora, buat Teh Widya, dan Teh Sisi. Tadi juga sudah dibantu untuk menjalankan diskusi tadi ya, sama Teh Sisi sudah dibantu. Terima kasih banyak Teh Sisi. Iya. Ya, sekian yang dapat saya Sama. sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh.